menggunakan manhaj Rasulullah SAW, tetap saja guru itu nggak nunggu wahyu dari Allah untuk memberikan taubat. Hanya saja terkadang Rasulullah SAW bisa kita contoh kalau memang tabiat muridnya kamu itu sesuai. Ada sebagian orang yang kalau kita ampetin malah dia malah bodoh amat. Ada orang yang kalau misalnya kita lari, kita ampetin malah dia sadar. Terkadang na'udzubillah min dzalik yang banyak ngambek, ujung-ujungnya ngambek jadi beneran benci. Lama-kelamaan akhirnya benar-benaran benci. Assalamualaikum Buya, gimana? Ini untuk anak lagi bertanya. Kalian ada yang bertanya tentang mustalah tadi atau fikih? Gak ada? Assalamualaikum Buya, gimana kita dalam menghadapi seseorang, kita udah belajar ngalah, belajar memahami sifat orang tersebut, kita maafin lagi, semakin kita kasih kesempatan buat maafin, berkali-kali malah orang itu terlena jadi biasa. Orangnya kan pemaaf, jadi sengaja membuat kita kesal, marah, padahal kita pun ada batasnya kesal. Gimana Bu ya? Berarti kita nggak maafin itu ya? Kita lagi kesal. Kita minta jawab. Orang yang kita udah ngalah, kita maafin, dia bikin salah lagi. Kita maafin, dia bikin salah lagi. Kita maafin, akhirnya dia melunjak begitu. Itu namanya kalau dalam bahasa Arab laim. Laim itu apa? Dikasih malah tambah jadi. Idza akramtal karima malaktahu wa idza akramtal laima tamarrada. Artinya apa? Orang yang kalau dia itu karim, kalau dikasih malah dia tambah tunduk. Tabligh riqabahum, kata Imam Syafi'i. Orang karim itu kalau kita baikin, kamu punya kepalanya. Artinya apa? Kamu jadi memilikinya. Bukan malah apa? Kalau kamu baik malah dia yang memiliki kamu. Dibaik, ngerasa waduh saya ini dipandang sama dia. Akhirnya apa? Melunjak. Tapi enggak, orang baik itu kalau kita baikin dia malah ngerasa bahwa saya adalah hamba kamu. Terserah kamu mau ngapain saya, terserah kamu. Nah, kalau ada orang yang kayak gitu, sudah menjadi adatnya untuk menjadi orang yang laim, fa fin nasi abdalun wa fit tarki rahatun. Fa fin nasi abdalun wa fit tarki rahatun. Kata Imam Syafi'i, fa fin nasi abdalun, manusia teman-teman banyak, bukan dia doang. Wa fit tarki rahatun, kita ini hidup di dunia perlu apa? Perlu bahagia, dan dengan meninggalkannya mungkin kita bahagia. Jadi cari teman yang lebih baik. Jangan jadikan dia sahabat, karena dia sudah terbiasa membuat kita sengsara terus, akhirnya kenapa siapa? Faham itu. Kalau kita sholat dada dilakukan pada waktunya, itu batas. Sholat dada, sholat qadha, itu lagi. Assalamualaikum. Kalau kita sholat qadha dilakukan pada waktunya atau bebas? Nah, kalau masalah pembahasan qadha itu ada dua. Ada sholat qadha yang mesti fauriyah, ada yang tidak fauriyah. Berarti masalah ketika kita meninggalkan sholat itu ada dua keadaan. Kalau keadaan pertama, ketika meninggalkannya tidak sengaja atau adanya udzur, maka tidak diwajibkan fauriyah. Apa arti fauriyah? Tidak wajib mengqadhanya langsung. Tetapi kalau kita meninggalkan sholat tanpa adanya udzur, maka wajib fauriyatus sholat. Maka wajib sholat langsung harus. Maka ketika kita menunda-nunda waktu sholat tanpa adanya udzur, maka setiap kita meninggalkan waktu tanpa sholat qadha, maka kita mendapatkan dosa. Itu aja. Assalamualaikum Abuya, bagaimana tanggapan Abuya tentang isu dukhan yang katanya akan datang pada beberapa bulan mendatang? Masalah dukhan ini Allah belum bilang sama saya. Masalah dukhan katanya
ini siapa yang ngasih tahu ibu kan bakal nasi? Wallahu a'lam. Mau tanya, kalau kita berdoa minta dideketin jodoh, saya ngerasa yang saya ingin mendekat tanpa dijelasin. Tapi kalau tidak berdoa dideketin jodoh, serasa jauh dengan cowok itu gimana Bu? Apakah itu tanda dia jodoh kita? Doanya gitu. Jadi dia ini berdoa kepada Allah pengen dia. Ketika dia berdoa malah dijauhin sama jodoh. Ketika dia nggak ngomong, nggak berdoa, tiba-tiba orang itu dekat. Jadi gimana? Berarti doanya dikabulin. Ketika dia berdoa minta kepada Allah Subhanahu wa taala, lelaki yang dia inginkan adalah lelaki yang baik. Berarti dia lelaki yang datang itu bukan lelaki yang menjauh itu bukan lelaki yang baik bagi dia. Jadi husnudzon kepada Allah adalah hal yang bagus. Abu ya, tanda guru sayang sama kita itu seperti apa? Tanda sayang guru kepada muridnya dengan diajarin. Dengan diajarin ilmu itu namanya tanda sayang. Kalau bukan diajarin bukan guru, no. Berarti tanda sayangnya itu dengan diajarin. Abu ya sendiri jika sayang ke murid seperti apa? Dan jika Abu ya tidak suka ke murid seperti apa? Ada sifat-sifat guru, ada sifat-sifat kepribadian. Sifat kepribadian gak ada hubungannya sama guru. Ada hubungan antara murid dan guru. Hal yang paling Abu ya suka adalah sukses belajarnya, serius belajarnya. Jadi enggak dia punya ini kelebihan ini enggak, dia bisa ini bisa itu enggak, dia banyak hartanya atau sedikit hartanya enggak. Dia bisa sukses menjadi ulama, itu adalah hal yang paling membuat Abu ya bangga. Jadi selain itu enggak ada. Kalau dia bisa menjadi orang yang hebat, ilmunya tinggi, menjadi ulama, lebih alim dari saya, kalau saya ini menuntut ilmu. Tapi kalau misalnya dia memiliki ilmu lebih daripada sedikit yang saya punya, itu saya baru bangga. Kalau selain itu biasa aja. Tapi kalau misalnya punya ilmu, banyak ilmunya, bisa lebih hebat, itu baru kebanggaan. Jadi batas kebanggaan saya adalah lebih hebat dari saya. Kalau sudah lebih hebat, kalau saya bisa bangga dan bahagia. Dan biasa umumnya pribadi seorang guru itu demen banget sama murid yang berkhidmah sama dia. Itu sudah jadi kewajaran. Makanya ketika mereka berdoa kepada Allah, Allah bukan pandang si fulannya ini, bukan. Tapi apa? Dia ini menjadi lidahnya Rasulullah, lisannya Rasulullah, berarti apa? Wakilnya Rasulullah. Itu yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka doanya akan didengar oleh Allah. Nah, ketika yang dia pandang hanyalah murid yang senantiasa berkhidmat, tentu murid itu yang pertama kali yang ada di otaknya. Maka ketika dia berdoa kepada Allah, Allah akan berikan. Makanya itu kunci sukses seorang santri dimanapun mereka berada, khidmah dikedepankan. Karena ketika seorang guru berdoa, pasti dia akan berdoa kebaikan kepada muridnya. Tapi kalau yang adanya malah bikin kesel terus, apa itu bila mendarik? Karena apa? Cacian atau laknat dari orang tua, dari ibu, dari bapak, dari guru bisa menjadikan efek negatif kepada muridnya. Isuruhan sudah dari isuruhan, tanda sayang juga udah. Kalau kita berdoa minta jodoh sudah mati. Wallahu a'lam. Jadi kita pada malam hari ini alhamdulillah mendapatkan banyak ilmu.